Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafidatus Sawinah, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 1 Tengaran, Kabupaten Semarang. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2022 Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. NIM 2203117160. Saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada hari Kamis 12 Januari 2023 di kelas 11 MIPA 4 dengan tema Iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut video yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 11 MIPA 4. Anak-anak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semuanya sehat ya? Semoga selalu diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surah Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan doa di awal pembelajaran kali ini. Untuk selanjutnya, hari ini siapa yang tidak masuk ya? Ini yang tidak masuk ya? Ya. Maksudnya semuanya masuk, hadir. Insya Allah nanti kita akan belajar bersama-sama dan tidak akan ada halangan suatu apapun, insya Allah. Gitu ya. Nah, baik. Tidak perlu saya panggil satu persatu ya. Ya, cukup. Nah, materi kali ini yang akan kita pelajari nanti adalah tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kalian merasakan kasih sayang dari orang tua? Kasih sayang yang di situ dapat dirasakan tapi tidak ada wujudnya. Cuman kita merasakannya. Pernah? Adakah yang tidak pernah? Semuanya pernah ya, insya Allah. Nah, begitu pula dengan iman. Iman itu sesuatu hal yang kita tidak tahu wujudnya, tetapi kita merasakannya. Begitu ya. Nah, kaitannya dengan iman berikut ini, yaitu tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah melihat secara langsung wujud dari Rasulullah, ataupun kita tidak pernah mengenal para nabi dan Rasul, tetapi kita merasakan kehadirannya. Nah, itu bagian dari iman. Yang sebenarnya arti iman sendiri adalah apa anak-anak? Percaya. Berarti dari rasa percaya itulah kita merasakan kehadiran dari para nabi dan Rasul sebagai petunjuk, sebagai penuntun umat, gitu ya. Nah, kemudian, ketika kita mempelajari tentang iman kepada Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa poin yang di situ harus kita ingat betul. Ya, yang pertama tentang makna dan landasan iman kepada Rasulullah.
tadi kalian sudah menyebutkan bahwa iman itu artinya percaya. Berarti maksud dari iman kepada Rasul Allah adalah percaya akan adanya Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya dengan Nabi dan Rasul. Kemudian yang berikutnya, kalau kita sudah mengetahui makna dan landasan iman kepada Rasulullah, maka kita bisa menerapkan dalam bentuk perilaku sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Rasulnya, yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi-Nabi-Nya. Kemudian yang berikutnya, hikmah iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nanti kita akan mengetahui keterkaitan antara beriman kepada Rasulullah dengan keteguhan ketauhidan atau bertauhid. Bertauhid itu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti antara iman kepada Allah dengan iman kepada Rasulullah itu ada kaitannya dan tidak bisa dipisahkan. Gitu ya. Nah, sehingga ketika kita sudah sepenuhnya memahami iman kepada Rasulullah, maka kita hidup sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ya. Oke, tujuan kita mempelajari iman kepada Rasulullah diantaranya kalian bisa melihat dari tayangan berikut bahwa pertama, meyakini dengan sepenuh hati bahwa adanya Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan kita mempelajari materi iman kepada Rasulullah. Yang kedua, apa itu anak? Menunjukkan jaminan beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya, betul sekali, menunjukkan perilaku saling menolong sebagai jaminan dari beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti akan ada banyak keteladanan yang dicontohkan oleh Rasul dan para nabi kepada kita sebagai umat, gitu ya. Kemudian yang ketiga apa itu? Kita nanti tujuan kita mempelajari iman kepada Rasulullah adalah untuk mempraktekkan atau mengimplementasikan apa yang berkaitan dengan perilaku iman kepada Rasulullah, Rasul-Rasul Allah itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, menyebutkan arti iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, menjelaskan kandungan dalil tentang iman kepada Rasul-Allah. Menjelaskan makna iman kepada Rasul Allah. Ini yang keenam, menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada Rasul-Rasul Allah. Itu yang nomor berapa? 7. Yang kedelapan, hubungannya dengan nomor 2 ini ya. Kalau tadi menunjukkan, di sini menyimpulkan. Conclusionnya nanti setelah kita melihat secara keseluruhan itu. Kemudian yang ke-9, menyampaikan makna tanda-tanda iman dan manfaat iman kepada Rasulullah. Menyajikan Nah, itu beberapa tujuan yang nanti akan kita laksanakan, gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah kita lihat tayangan berikut ya, anak-anak. Saya akan bertanya teman-teman yang mengajukan pertanyaan ini. Saya dari Miss Ayu. Mbak Nana, aku mau tanya perihal teori sejarah adanya manusia purba zaman dulu. Namun dilihat dari segi Islam, manusia pertama di muka bumi itu Nabi Adam AS. Apakah manusia purba dan Nabi Adam tercipta di bagian bumi yang berbeda? Atau sebenarnya manusia purba itu tak pernah ada? Karena selama ini jika saya tanyakan itu ke guru sejarah, tidak pernah ada jawabannya. Tolong memberikan jawaban yang menjadi pandangan aku. Sekarang begini, Al-Quran ada menceritakan tentang kejadian manusia, tapi dia juga menceritakan bahwa sebelum kejadian manusia Adam ini sudah ada makhluk-makhluk lain. Dia tidak terangkan apa makhluk lain. Boleh jadi makhluk lain itu manusia purba, boleh jadi. Kemudian ketika dia berbicara tentang manusia pertama ini, Al-Quran hanya menyatakan bahwa dia diciptakan dari tanah. Kemudian ada proses, dan proses
akhirnya dihembuskan ruh, maka jadilah dia manusia. Mungkin itulah manusia modern. Nah, tetapi Al-Quran tidak menjelaskan apa yang terjadi setelah tanah sebelum ditiupkan roh. Kalau saya bisa beri tiga barang begini, kita punya alfabet A sampai Z. Saya sebut A, mulanya A, akhirnya Z. Ada di antara A dan Z. Al-Quran hanya menceritakan A dari tanah dan menceritakan Z dihembuskan. Jadi boleh jadi ada proses di sini. Nah, Al-Quran tidak menjelaskan lagi, karena itu ada orang berkata apa memang benar itu teori Darwin atau New Darwinisme. Kita katakan Islam tidak membahas itu bukan ilmu. Kalau ilmu bisa membuktikannya, maka dia tidak bertentangan dengan Al-Quran, karena Al-Quran hanya berkata dari tanah akhirnya itu kan itu tidak ilmu. Jadi tolaklah di atas nama ilmu atau terimalah di atas nama ilmu. Jangan libatkan Islam Al-Quran di sini. Al-Quran berkata A dan Z. Jadi bisa saja orang percaya teori Darwin, tapi juga percaya Banyak dari ulama Islam yang percaya itu dan membenarkan itu. Ibnu Khaldun salah seorang yang menyebut tentang hal itu, bahwa ada proses dari kejadian manusia ini sampai dia mencapai apa yang diistilahkannya alamul qiradah. Tapi orang secara tulis misalnya dia kira alamul qurra, ada dia alamul qiradah itu. Jadi kami di atas namakan Al-Quran, di atas namakan penelitian. Itu juga kita tidak wajar menolak teori Darwin atas nama Al-Quran. Tapi silakan tolak atas nama ini. Jangan juga menerimanya atas nama Al-Quran. Silakan terima atas dasar. Anda bisa menjawab ya? Itu tadi mungkin adalah salah satu pertanyaan dari kalian sebagai pelajar ya, atau sebagai siswa yang sedang mencari ilmu yang kaitannya dengan proses penciptaan Adam yang di dalam Al-Quran disebutkan sebagai manusia pertama, dan di dalam Al-Quran juga disebutkan sebagai nabi yang pertama, begitu. Nah, tentu dari penjelasan Bapak Quraisy tadi, anak-anak paham atau tidak? Insya Allah paham ya. Jadi tadi kan ada pertanyaan yang berkaitan dengan teori keilmuan, yaitu teori dari yang menyatakan bahwa manusia pertama di muka bumi itu adalah manusia purba. Tetapi di dalam Al-Quran disebutkan manusia pertama itu adalah Nabi Adam. Tapi dengan prosesnya tadi belum ada penjelasan proses secara rinci, hanya disebutkan bahwa Adam tercipta dari tanah dan kemudian dalam prosesnya tidak disebutkan secara rinci, kemudian ditiupkan rohnya. Paham ya? Nah, maka ketika kita membahas bahasan antara keilmuan dengan bahasan Al-Quran, tentu kita tidak bisa mencampur adukan anak-anak. Paham ya? Jadi kalau kita mempercayai adanya teori Darwin tadi, maka jangan kemudian dikaitkan dengan Al-Quran, tapi kaitkanlah dengan ilmu pengetahuan. Kalau kamu tidak percaya dengan teori Darwin itu, jangan pula dipertentangkan dengan Al-Quran, tetapi pertentangkanlah dengan keilmuan. Karena apa? Kita memang diciptakan oleh Allah memiliki akal pikir yang sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lain. Tentu banyak pemikiran dari diri kita berkaitan dengan apa-apa yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari tayangan tadi, siapakah yang ingin memberikan kesimpulan ataupun ingin memberikan pernyataan atas apa yang sudah disampaikan oleh Pak Quraisy tadi? Tentu mungkin ada yang setuju dengan pendapat beliau ataupun ada yang kurang setuju dengan pendapat beliau. Adakah yang ingin mengungkapkan? Oh iya, Ina, ya silakan Ina. Jadi yang saya dapat dari video tersebut itu ya yang seperti dibilang oleh Mus itu, jadi antara agama dengan pendidikan itu jangan pernah disampaikan, karena kita akan mendapatkan solusi dari proses itu. Nah, oh, iya. Intinya
ini karena ada perintah dari Allah kita beriman kepada para nabi dan rasul, salah satunya kepada Nabi Adam, dan kita percaya akan adanya Adam sesuai dengan kisah-kisah yang kita dengar baik dalam Al-Quran maupun dalam surah Nabaliyah. Yang akan kita pahami yang pertama adalah tentang pengertian iman kepada Rasul. Rasul itu utusan Allah. Allah sudah tahu ya, Rasul utusan Allah. Nah, berarti iman kepada Rasul yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus manusia dari kalangan laki-laki. Nah, ini nanti mungkin akan muncul pertanyaan dari kalian, kenapa para nabi dan rasul itu dari laki-laki, dari kalangan laki-laki, kok tidak dari perempuan? Nah, itu ya, lanjut dulu. Dalil apa yang menguatkan bahwa kita itu diperintahkan untuk beriman kepada Rasul Allah? Yang pertama dari dalil nakli. Dalil nakli itu dalil yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis. Nah, ini coba dicatat anak-anak, ya, karena ini sangat penting. Nah, dari dalam Al-Quran apa saja? Itu Quran surah An-Nahl ayat 23. Ini yang pertama. Bahwa dalam Quran surah An-Nahl ayat 23 ini ada kabar, ada pemberitahuan bahwa Allah itu mengutus seorang rasul. Kemudian yang kedua, Quran surah Al-An'am ayat 48 yang menerangkan kedudukan para nabi atau para rasul. Kemudian yang keempat, Quran surah Al-Anbiya ayat 7. Ini yang menjelaskan bahwa rasul itu dari kalangan atau dari golongan laki-laki. Jadi pertanyaan tadi jelas ya, sudah terjawab ya. Karena apa? Memang Allah mengutus seorang laki-laki atau beberapa orang laki-laki menjadi nabi dan rasul yang kita yakini. Nah, kemudian ada hadis Rasulullah riwayat Baihaqi yang menjelaskan tentang jumlah nabi dan rasul. Itu dalil nakli yang menjelaskan bahwa kita itu harus beriman kepada nabi dan rasul. Yang kedua dalil akli. Dalil akli itu dalil yang bersumber dari akal pikir manusia, akal nalar manusia. Ya, akal yang sehat ya. Ya. Ini apa yang menunjukkan sumber dari dalil akli itu? Yang pertama, bahwa manusia diperintahkan oleh Allah untuk menyembah hanya kepada Allah. Ketika menyembah kepada Allah itu tadi ada perintah menyembah kepada Allah, tentu harus ada pembimbing. Pembimbingnya siapa? Yaitu nabi dan rasul yang membimbing dengan cara yang benar. Kemudian yang kedua, adanya konsekuensi pahala dan hukuman sebagai manfaat dan akibat ketaatan dan kemaksiatan. Hal ini tentu perlu diutus nabi dan rasul untuk apa? Untuk memberikan kabar gembira dan peringatan kepada umatnya berkaitan dengan konsekuensi pahala dan hukuman bagi kita sebagai umat. Paham ya? Nah, cara kita beriman kepada rasul itu diantaranya demikian ini ya anak-anak ya. Meyakini dengan sepenuh hati. Tadi sudah tidak membeda-bedakan antara rasul ataupun ya rasul satu dengan rasul yang lain. Kemudian meyakini kebenaran semua apa? Semua yang disampaikan oleh para rasul. Yang keempat, mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari menjadi kewajiban kita. Gitu ya? Ya. Tujuan Allah mengutus rasul ini juga menjadi pertanyaan dari diri kita ya. Dulunya pasti pertanyaan, kok Allah itu mengutus rasul itu tujuannya untuk apa? Nah, yang pertama, agar manusia mengetahui misi dalam hidupnya. Kalau kita tidak ada pembimbing, ya, kita tidak akan tahu misi hidup kita di dunia itu apa, gitu ya. Kemudian yang kedua, agar manusia mengetahui konsekuensi kehidupan. Apa yang saya lakukan baik itu konsekuensinya apa yang saya lakukan buruk itu konsekuensinya apa. Itu maksudnya seperti itu, gitu ya. Kemudian yang ketiga, agar manusia mampu meraih kehidupan yang bahagia. Bahagia di mana? Di dunia akhirat. Dan yang keempat, agar manusia taat dan tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa tujuan. Jelas ya?
Tidak ada yang ditanyakan? Tidak? Tidak. Bisa dilanjut? Bisa. Nah, jumlah nabi dan rasul. Bahwa jumlah nabi dan rasul itu hanya Allah yang mengetahui. Sama halnya seperti kita pernah mempelajari tentang iman kepada malaikat. Nah, jumlah malaikat itu hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Nah, berdasarkan hadis Abu Dar, jumlah nabi itu 124 ribu. Kemudian sedangkan jumlah rasul ada 313 rasul. Nah, Yang wajib kita imani itu ada 25 nabi dan rasul. Karena ini ke-25 ini yang dicantumkan dalam Al-Qur'an. Gitu ya. Selanjutnya, nabi dan rasul ulul azmi. Pernah dengar? Ada yang belum, ada yang pernah. Nah, yang belum ini kita ketahui ya, bahwa nabi dan rasul ulul azmi ini adalah nabi dan rasul pilihan Allah sebab keteguhan dan kesabarannya dalam menjalankan dakwah, menyebarkan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ciri-cirinya rasul ulul azmi itu apa? Nah, yang pertama memperoleh pengiktirafan dari Allah. Kemudian yang kedua memiliki kesabaran yang tinggi. Beda dengan diri kita. Kesabaran kita kadang kita hitung ya kan. Kemudian yang ketiga, senantiasa memohon kepada Allah agar kaumnya tidak diberi azab. Yang keempat, senantiasa berdoa kepada Allah agar kaumnya diberikan hidayah. Kemudian yang kelima, memiliki teknik tinggi semasa berdakwah. Terus yang keenam, senantiasa mensyukuri semua keadaan yang dianugerahkan. Nah, Rasulul Azmi itu siapa saja? Yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Kalau dulu waktu SD sering disingkat apa? Ini. Gitu ya Nana? Ya. Lanjut dulu. Mukjizat Nabi dan Rasul. Pernah dengar kata mukjizat? Mukjizat itu sesuatu hal, kejadian yang luar biasa atau peristiwa yang luar biasa yang terjadi pada Nabi dan Rasul setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Fungsi mukjizat adalah untuk mengalahkan segala bentuk rintangan, tantangan, dan ancaman dalam mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagian dari bukti kepada umatnya bahwa memang Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Gitu ya? Ya. Lanjut. Nah, ini kalian saat ini nanti akan berkegiatan. Kegiatan kita apa? Indeks part match itu maksudnya mencocokkan kartu. Di sini nanti guru ada 2 macam kartu atau 2 macam warna kartu. Yang pertama isinya pertanyaan, yang kedua jawabannya. Nanti masing-masing anak akan mendapatkan satu persatu kartu tersebut. Nah, untuk dicari jawabannya. Jadi kalian nanti mencari jodoh dari kartu tersebut. Gitu ya? Nah, kira-kira sudah siap semua ya? Itu hal yang tadi sudah dijelaskan guru dari awal. Itu ada bahan yang tercantum di dalam. Ketika mencocokkan ini, Bu Guru kasih waktu kurang lebih berapa? 10 menit cukup? Cukup ya. Nah, saya bagi dulu. Nah, jadi di sini nanti ada yang dapat pertanyaan, ada yang dapat jawab. Kalau sudah dapat bagaimana? Nah, kalau sudah dapat, ya sudah ketemu jodoh dari kartu ini, kecocokannya, kalian duduk dengan teman yang memegang kartu yang jodohnya tadi. Ya, gitu. Oke. Saya pergi dulu. Atau ke belakang bisa ya, langsung ya. Nah, ini tadi sudah saya acak, gitu, jadi langsung aja. Ini ke belakang saja. Dibaca dulu ya. Nah, saya dapat pertanyaan apa ini? Ya, karena sepertinya kita pertanyaannya ya, tidak apa, nanti berpindah-pindah pertanyaannya. Ini saya masih dalam. Sekarang coba kalian cari jodohnya dari kartu tersebut. Yang
Mukjizat Nabi Isa sapa? Wah. Jemput pertanyaannya. Ini jawabannya bisa. Dalil sama dalil. Dalil lah. Nabi Lut. Dewo. Kalau sudah dapat jawabannya diminta ya. Oke, sudah semua. Ingat-ingat teman yang memberikan kartu yang cocok, paham ya? Cepat ya. Silakan dulu. Di tempat masing-masing nggak masalah. Mas sudah dapatkan kecocokan kartunya? Ya, mari kita cek bersama-sama. Dalil akli akal yang menunjukkan hubungan dengan perintah beriman kepada para rasul. Dari apa yang menunjukkan hubungan perintah beriman kepada Rasul itu apa dalilnya? Manusia diperintahkan perintah Allah semata sehingga untuk membimbing yang benar yaitu Nabi dan Rasul. Ya betul. Paham ya? Dalil akli itu dalil yang bersumber dari akal nalar manusia. Sebenarnya atas dasar pertanyaan begini, kenapa kita itu harus beriman kepada Nabi dan Rasul? Nah, sebabnya itu tadi karena kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Menyembah Allah, sehingga kita membutuhkan bimbingan. Ya, siapa yang membimbing Nabi dan Rasul itu loh. Perkenalkan, nama saya Mina Kusmawadana. Di sini saya akan membacakan pertanyaan dan jawaban yang sudah saya dapatkan dalam match-nya. Yang pertama, bentuk mukjizat apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam? Jawabannya, tombak yang dapat membelah laut merah sehingga selamat dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Jelas ya? Semua? Ya. Kasih tahu. Oke, saya sudah bersaja akan membacakan pertanyaan dan jawaban yang saya dapatkan. Pertanyaannya, bentuk mukjizat apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Yusuf alaihissalam? Jawabannya itu dapat mentakwilkan mimpi. Ya. Mukjizatnya Nabi Yusuf apa? Dapat mentakwilkan mimpi. Nah, kelima ini coba silakan ditempelkan di depan kartunya ya. Ya, Novel Haiba silakan ditempelkan kartunya, dicocokkan sebelah atas ini yang warna, ya pertanyaannya, kemudian jawabannya. Pertanyaannya, jawabannya. Itu nanti sampai bawah ini. Gitu ya? Nah, jadi anak-anak bisa kan dari kedua kertas ini, dari kedua karton ini cukup ya untuk 34 pertanyaan. Oke? Nah, silakan. Terus berikutnya siapa yang mau membacakan pertanyaannya? Pertanyaannya apa teman-teman? Dibawa ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa mengalami kematian. Ya, jadi Nabi Idris itu tidak mengalami kematian. Ada beberapa nabi yang tidak mengalami kematian. Ada Nabi Idris, dan yang sering kita dengar ya, Nabi Isa alaihi salam. Yang lainnya nanti kita cari tahu.
Nah, lanjutnya belakangnya langsung maju ke depan. Nah, nanti anak-anak membacakan itu terus langsung dicontohkan di depan kita ya. Oke. Ya, belakangnya. Nama saya Rizky Selvi. Bagaimana kriteria Rasul Ulul Azmi untuk melakukan segala keberpihakan, pandangan dan ancaman dalam mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menunjukkan agama yang dibawa Apakah betul jawabannya dari pertanyaan kriteria ulul azmi, Nabi ulul azmi? Betul ada tiga ya. Ini ada ketidakcocokan. Ada satu ketidakcocokan. Harusnya pertanyaan ini adalah apa fungsi dari mukjizat? Paham? Kalau ini bagaimana kriteria ulul azmi? Adakah yang bawa jawabannya? Tadi kriterianya Nabi ulul azmi apa? Memiliki kesabaran hati. Berikutnya sampai Hera. Nama saya Hera, saya mendapatkan soal dari nabi apa yang menjelaskan jumlah para nabi dan rasul. Jawabannya hadis riwayat Baihaqi. Betul? Hadis riwayat Baihaqi? Betul ya? Jadi jawabannya cocok. Kita contohkan di depan. Terus? Perkenalkan, nama saya Mandira Rita Dewi. Di sini saya akan membacakan soal dan jawaban yang saya terima. Soalnya bentuk mukjizat apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW? Jawabannya, di sela-sela jarinya dapat mengeluarkan air, terus Isra dan Mi'raj, dan Al-Quranul Karim sebagai mukjizat paling besar. Betul, jadi cocok ya. Langsung kita bacakan depan. Lanjutnya, saya. Ya, semuanya harus dibacakan. Masih ada waktu ini ya, beri ya. Masih. Maka saya dalam pribadi, saya membacakan soal dan jawaban yang saya minta. Bentuk mukjizat apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam? Jawabannya yaitu dapat berkomunikasi dan menggunakan orang saji. Apakah betul, Nana? Betul. Yakin? Betul. Kita di depan. Lanjut. Ya. Namanya siapa? Saya Anida, saya pertanyaan bentuk mukjizat apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Jawabannya yaitu 1. Baru lahir dapat berbicara, 2. dapat menghidupkan orang yang sudah mati, 3. membuat bumi dari tanah liat dan dapat duduk, 4. dapat menyembuhkan orang buta, 5. dapat mendatangkan ramalan secara tiba-tiba, 6. selamat dari penyakit. Betul? Betul. Cocok ya. Lanjutnya, siapa lagi ya? Oh iya. Namanya siapa? Ya, Berlian. Ya. Dibacakan pertanyaan dan dapat jawabannya cocok atau enggak? Ya. Bentuk mukjizat apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Yunus alaihissalam? Hidup di dalam perut seekor ikan paus. Ya, betul ya. Betul. Ya, anak-anak lagi ya. Ya, langsung ditempelkan di depan. Ada lagi, ya. Ini semuanya harus baca saya. Ya, oke. Ya. Ya. apa saja tugas para rasul. Jawabannya mengajak manusia mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala beribadah, berakhlak yang baik, hadir dengan anak dan bersikap adil dalam hidup. Ya, salah satu tugas dari para nabi adalah mengajak manusia mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik, beribadah, hablum minan nas yang baik atau berhubungan dengan sesama manusia dengan cara yang baik. Silakan ditambah, cocok ya? Cocok. Ya. Saya pertama mendapatkan soal dari nabi apa yang menjelaskan dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dari golongan manusia laki-laki. Jawabannya adalah Quran surah Al-Anbiya surah 21 ayat 7. Quran surah apa yang menyebutkan bahwa Rasul dari kalangan laki-laki? Al-Anbiya ayat berapa? Ingat-ingat ya. Al-Anbiya ayat 7. Silakan kita mau di depan. Lanjut. Ayo.
cara dilakukan, di sini saya akan membacakan pertanyaan dari banyak apa yang dimaksud dengan nabi dalam Al-Quran? Jawabannya itulah khusus bagi golongan rasul yang mempunyai ketakutan yang luar biasa. Bentar ya. Dengar ya anak-anak ya. Semuanya. Miss, langsung ditaruh yang kedua. Terus ada lagi. Oke, saya Bu. Saya oke. Namanya siapa? Nama saya Salamina Najwa Dularia. Di sini saya mendapatkan soal yaitu bentuk mukjizat apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Nabi Saleh Alaihi Wasallam. Jawabannya yaitu pukulan telapak kanannya pada 10 bulan dapat mengeluarkan seekor babi. Ada yang pernah dengar cerita tentang Nabi Saleh? Belum ya. Baru dengar kalau Nabi Saleh mukjizatnya apa? Dapat Pukulan telapak tangannya pada sebuah bebatuan dapat mengeluarkan seekor unta betina. Ya, betul sekali. Kita tahu. Ya. Perkenalkan, nama saya Dini Ziani. Saya mendapatkan soal bentuk mukjizat apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Yang pertama, hendakkan kakinya memancarkan air zam-zam. Dua, selamat dari kebalikan ayahnya karena diganti domba dari surga. Tiga, kisah tangannya kepada hasilnya diabadikan menjadi wajib haji atau melakukan jumrah. Ya. Tahu ya namanya ya. Jadi tahu ya apa mukjizat Nabi Ismail? Selamat dari tapi beganan. Diganti dengan domba sehingga kita mengenal adanya ibadah kurban. Terus ya lempar jumroh tadi karena waktu itu ketika Nabi Ismail disembelih itu setan-setan mengganggu ya kan, sehingga Ismail melemparkan batu sehingga diabadikan menjadi pelemparan jumroh untuk ibadah haji sebagai syarat sah haji. Kemudian apa lagi? Kakinya mengeluarkan air zam-zam. Bukan kakinya yang mengeluarkan, hentakan kaki itu memancarkan air dari tangan. Kalau kita sering dengarnya gitu ya, jadi kakinya mengeluarkan air, yang mengeluarkan air itu tangan. Jadi hentakan kaki bayi Ismail. Ada salah seorang nabi yang dia memiliki sifat jujur, salah satunya Nabi Muhammad SAW. Tapi semua nabi dan rasul memiliki sifat jujur, senantiasa bersifat amanah kepada yang berhak menerimanya, beretos kerja yang baik, senantiasa lurah terhadap segala persoalan kehidupan dan terampil dalam mengatasi segala persoalan, senantiasa berakhlak mulia. Hikmah beriman kepada Rasul diantaranya dapat menambah iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Percaya dan kepada Rasulullah, mencintai para Rasul di atas manusia lainnya, mengikuti apa yang disampaikan para Rasul, memperhatikan hal yang baik dalam segala aspek kehidupan. jelas ya? Jelas. Dan kesimpulan yang kita dapatkan setelah mempelajari materi ini bahwa segala sesuatu yang kita yakini termasuk salah satunya iman kepada Nabi dan Rasul ini adalah menjadikan pembelajaran untuk kita sebagai umat Rasulullah SAW untuk selalu berperilaku yang sesuai dengan ajaran Islam, untuk selalu berbuat baik. Gitu ya, Nak. Nah, sebelum saya tutup, di sini saya ingin meminta salah satu dari kalian untuk menyampaikan refleksi dari materi yang sudah didapatkan selama kurang lebih 2 jam pelajaran ini. Ya. Adakah yang mau menyampaikan refleksi atau saya tunjuk? Ya, berdiri. Oke, jadi saya akan menjelaskan kembali mengenai dan merefleksikan apa sudah diterangkan oleh guru kita. Nah, jadi kita kali ini spesial banget belajar mengenai tentang beriman kepada Rasul dan para nabinya. Nah, kemudian juga di sana ada hikmahnya, kemudian manfaatnya, dan dalil-dalil apa dan mukjizat apa yang sudah diterima oleh para nabi dan rasul. Nah, kemudian setelah saya mempelajari ini, saya berharap saya bisa menjadi istilahnya berperilaku yang baik sesuai dengan suri tauladan dari para rasul-rasulnya. Dan
bisa menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sekian, terima kasih. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, Muhammad SAW itu memberikan pesan ke kita. Yang terbaik di antara kamu adalah orang yang tidak menyakiti orang lain dengan lisan maupun tangannya. Seburuk-buruk apapun saudara kita, hendaknya kita memberikan nasihat yang baik, bukan cercaan atau cacian. Bukan pula dengan memberikan balasan atau memberikan konsekuensi dengan anggota tubuh kita, karena itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Yang kedua, maka berbicaralah dengan baik, atau kalau tidak bisa diamlah. Begitu ya? Ya. Kita harus kita ingat. Nah, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Anak-anak semuanya paham apa yang saya sampaikan ya? Insya Allah. Kegiatan yang kita lakukan tadi semoga bermanfaat untuk kita, menjadikan pembelajaran yang berharga untuk kita kelak. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas waktunya, dan kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.